Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sebuah pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran yang berada di Jalan Asra, Kecamatan Poto Tengah, Kota Padang pada Rabu dini hari. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api pun berhasil dipadamkan setelah 40 menit kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu ruangan dalam bangunan pondok pesantren yang kemudian menjalar ke ruangan lain. Ada sekitar 40 unit, untuk jumlah armada akan dikerahkan 6 unit dengan personil kurang 40 orang. Sementara kerugian ditaksir sekitar 305. Ini kawasan padat penduduk atau gimana, Pak? Ya, benar kawasan padat penduduk, tapi dekat dengan jalan. Selain pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran, satu beca motor yang berada di dalam pondok pesantren itu juga ikut terbakar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Api berkobar hebat dari pemukiman warga di Jalan Tambora 3, Gang 2, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Mirisnya akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam kesulitan menjinakkan api. Besarnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat dan melahap kurang lebih 5 rumah warga. Salah seorang warga di lokasi kejadian menyebut api secara tiba-tiba berkobar saat para warga tengah tertidur lelap. Sekitar jam 1:30-an lah. Tiba-tiba kan rame gitu, ya saya terus bangun. Keluar ada apa? Ada kebakaran jatuhnya di belakang sini. Rumah Bapak ya? Iya. Ini yang terbakar apa Pak? Rumah atau apa? Rumah. Rumah ya? Iya. Ada berapa banyak Pak kira-kira Pak? Ya kurang lebih kalau 5 kayaknya ada. Api berhasil dipadamkan setelah belasan unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan aparat kepolisian sektor Tambora. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, gangster di Kabupaten Tuban, Jawa Timur meresahkan warga dengan konvoi sambil membawa sejumlah senjata tajam untuk menyerang para pemuda yang nongkrong di warung kopi. Aksi gangster terekam kamera CCTV dan video amatir warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Puluhan pemuda melakukan aksi konvoi keliling kota dan mencari mangsa pada tengah malam hingga dini hari. Dilihatnya terdapat kedai kopi di Desa Sumanding, Kecamatan Sumanding, Kabupaten Tuban, yang dimasuki secara brutal dan mengobrak-abrik warkop dan menyerang pengunjung warkop. Pengunjung warung kopi pun ketakutan dan langsung dihajar secara brutal dan memukul korban dengan gelas. Selain menghajar pengunjung warung kopi, anggota gangster itu juga membawa senjata tajam seperti celurit dan pedang samurai yang juga merusak warung dan merampas 2 handphone milik pengunjung warung kopi. Ini Pak, terus tiba-tiba kok sana lempar-lempar sambil ngacungin senjata, celurit sama samurai. Terus teman-teman sempat bilang ampun, tapi sana masih melempar. Langsung yang 5 masuk, yang 2 tertinggal di luar. Itu dipukulin pakai gelas sama pakai kayu kalau nggak salah Pak. Ada samurai juga, ada celurit. Untungnya kok cuma kepalanya yang luka, yang lain aman Pak. Itu berapa orang Mas yang nyerangnya? Sekitar 80-100. Pihak kepolisian dari Polsek Semanding juga sempat melakukan pengejaran. Namun para anggota gangster berhasil lolos. Sehingga anggota kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelaku gangster. Ke lokasi ya, sudah melakukan pengerusakan, selanjutnya pelaku melarikan diri ke arah utara. Itu berapa orang itu kan Pelakunya ya perkiraan lebih dari 30 orang. Dalam kejadian, ada 1 orang yang mengalami luka-luka di kepala karena dilempar gelas, serta 2 buah handphone raib dirampas para gangster. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, wisatawan dipalak preman Pantai Padang hingga Rp300.000. Pelaku pemalakan berhasil ditangkap tim Klewang.
Tukang palak banyak nih di Padang nih. Apa? Berkali-kali. Dalam video viral yang direkam oleh salah seorang pengunjung lokasi wisata Pantai Padang, Sumatera Barat, tampak pelaku memaksa korban untuk memberikan uang kepada pelaku pemalak sebesar 30 hingga 200 ribu rupiah dengan modus uang kebersihan. Tim kelewang dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat melakukan penangkapan di rumah tersangka yang berinisial IV di daerah Koto Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku pun ditangkap tanpa perlawanan. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 10 tempat wisata Pantai Padang dengan meminta uang Rp30.000 hingga Rp300.000 kepada wisatawan dari luar kota. Kami dari jajaran tim kelewang Polresta Padang gabungan dibantu dengan tim Raja Wali, akhirnya kami bisa mengamankan pelaku pemerasan, modus parkir, modus uang ronda, dan modus lainnya yang mana untuk pelaku sudah mengakui perbuatannya, meminta kepada korbannya berkisar dari 35.000, ada 300.000, ada jaminan handphone. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga mengungsi dan tidur di tenda kebun pasca letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Pengungsi mengaku membutuhkan makanan, masker, dan air bersih. Gunung api Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulenggita, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terus mengeluarkan asap vulkanis setinggi 1.000 hingga 1.500 meter dari atas puncak. Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat teramati berwarna putih dengan intensitas tebal di atas puncak kawah. Berdasarkan hasil pemantauan seismograf, masih terdapat gempa vulkanik dan gempa hembusan di Gunung Api Lewotobi laki-laki. Saat ini warga merasa lebih aman mengungsi dan membangun tenda di kebun karena jauh dari gunung. Mulai hari Senin kami mengungsi, kami tiba-tiba dengar gemuruh, jadi kami banjir juga masuk kampung, jadi kami tiba-tiba kami lari semua, kelengkabut pakaian di badan. Ya, datang sini tidur pakai bentang terpal, embun dingin, anak-anak semua sudah kena batuk pilek. Sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah? Belum. Jumlah warga yang mengungsi 200 jiwa terdiri dari anak-anak dan orang tua. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan makanan, masker, dan air bersih. Hingga saat ini Gunung Api Lewotobi laki-laki berstatus siaga. Pemerintah mengimbau agar warga tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat kawah Gunung Lewotobi laki-laki, serta memakai masker dan tidak panik berlebihan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melapor. Dan pemirsa, untuk keselamatan Bandara Franseda Maumere ditutup sementara akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Otoritas bandara mengambil kebijakan untuk menutup sementara waktu Bandara Franseda di Maumere. Penutupan dilakukan sejak Selasa kemarin. Kebijakan ini diambil karena Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, terus mengeluarkan abu vulkanik yang dikhawatirkan akan mengganggu penerbangan. Abu vulkanik yang terus turun bisa masuk ke dalam mesin dan menyebabkan kerusakan pesawat. Bandara ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan dan akan dibuka jika kondisi sudah membaik. Dari kemarin hingga saat ini ketinggian debu 9.000 feet, Pak. Dan saat ini semakin menguat, intensitasnya kategori menguat. Seperti untuk penerbangan, Bapak. Iya. Jadi dampak untuk penerbangan itu sangat berbahaya buat penerbangan ketika melintasi area debu, penyebaran debu ini akan berbahaya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan Joni Nura di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Flores Timur. Selamat siang, Bung Joni. Apakah Bandara Franseda Maumere ini masih ditutup? Selamat siang, Arista. Dapat
saya laporkan bahwa Bandara Franseda Maumere sampai saat ini masih tutup akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di Kabupaten Flores Timur, Alisa. Ya, Joni, bisa Anda jelaskan kenapa di sana ini ada Gunung Lewotobi laki-laki dan kemudian ada Gunung Lewotobi perempuan begitu? Baik, ini dapat saya jelaskan bahwa di Flores Timur terdapat 2 gunung, berarti yaitu Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan. Yang saat ini sedang melakukan erupsi adalah Gunung Lewotobi laki-laki. Kedua gunung ini saling berdempetan yang berada di Kecamatan Bulangita, Kabupaten Flores Timur. Gede. Iya, dari Anda melaporkan ini ke pusat letusan di Gunung Lewotobi laki-laki ini berapa jaraknya, Joni? Baik, Gede. Ya, dari saya lakukan di Bandara Franseda, apabila ke lokasi letusan Gunung Lewotobi laki-laki berjarak sekitar 60 km, Gede. Bung Joni, Anda sempat menyampaikan bahwa Gunung Lewotobi laki-laki ini seringkali erupsi. Setiap erupsi, apakah penutupan Bandara Franseda ini diberlakukan dan kira-kira biasanya sekali masa erupsi ini berapa lama biasanya, Bung Joni? Baik, Arisa, baru kali ini Bandara Franseda Maumere terdampak akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki, Arisa. Ya, Joni, ini hingga saat ini seperti apa kondisi warga yang ada di sekitar Gunung Lewotobi dan dampaknya seperti apa? Baik, Gede, dapat saya laporkan bahwa sampai saat ini warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki lebih banyak memilih untuk mengungsi ke kantor camat Bulangita untuk menyelamatkan diri. Dan warga sangat membutuhkan bantuan makanan. Apabila anak-anak mereka sangat membutuhkan susu dan membutuhkan air bersih, Gede. Bung Joni, tadi Anda sempat sampaikan bahwa jarak dari Gunung Lewotobi dan bandara ini sekitar 60 km. Lantas untuk warga yang ada di sekitar bandara, apakah ikut turut terdampak dari abu vulkaniknya? Baik, Alisa, dapat saya laporkan kemarin siang Kabupaten Sika juga terkena dampak dari abu vulkanik. Hingga saat ini abu pun masih turun tapi tidak sebanyak kemarin, Alisa. Ya, Joni, terakhir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk membantu para pengungsi akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki ini? Baik, Gede, pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini sudah membangun sejumlah tenda dan mengirim sejumlah bantuan kepada para korban letusan Gunung Lewotobi dan mereka mengirim obat-obatan dan makanan, Gede. Ya, baik. Terima kasih Joni melaporkan langsung dari Bandara Franseda. Selamat bertugas kembali. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Pemirsa,